selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pikir lu peduli? Lu pikir lu orang baik? Karena sesekali kasih receh ke pengemis. Lu pikir lu cuman kurang beruntung? Karena lahir dari keluarga biasa. Karena sekolah gak tinggi. Karena dunia gak adil. Padahal kenyataannya, lu egois. Orang miskin itu egois. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka cuman bisa mikirin diri sendiri. Mikirin perut sendiri, mikirin hutang sendiri, mikirin masalah sendiri. Lu pikir dunia berhenti muter karena lu punya masalah? Faktanya, dunia gak peduli. Dan semakin lu cuman fokus nyelamatin diri sendiri, semakin lu gak punya daya buat bantu siapa-siapa. Kebanyakan orang miskin gak sadar bahwa hidup mereka sempit bukan cuman karena kondisi, tapi karena mindsetnya yang sempit. Tapi, gua gak bikin video ini buat nyinyirin lu. Gua bikin ini buat satu hal, ngebangunin lu. Kalau lu masih punya nyawa, masih bisa nonton video ini, masih bisa dengar suara gua, berarti lu masih punya kesempatan buat ubah segalanya. Tapi itu dimulai dari satu hal kecil. Mau gak lu buka pikiran? Kalau iya, pencet tombol like, subscribe sekarang. Karena konten kayak gini, yang jujur, tajam, dan gak ngejilat, jarang banget lu temuin. Dan percayalah, video ini bisa jadi titik balik buat lu. Kalau lu berani nerima kebenarannya, gua gak bakal minta lu nonton video ini sampai habis. Tapi kalau lu ngerasa hidup lu lagi susah, kalau lu ngerasa dunia gak adil, dan kalau lu ngerasa semua itu bukan salah lu, gua tantang lu, tonton video ini sampai titik terakhir. Karena gua bakal bahas tentang miskin itu soal mindset, bukan cuma isi dompet. Orang miskin egois karena cuma mikirin diri sendiri. Mental miskin nular dan ngerusak lingkungan sosial. Jadi kaya itu tanggung jawab, bukan keserakahan. Miskin itu bukan soal uang. Kita harus jujur, dan kejujuran ini pahit. Miskin itu bukan cuma soal gak punya uang. Kalau lu mikir begitu, lu belum ngerti apa-apa. Karena ada banyak orang yang sementara gak punya uang, tapi pikirannya udah kaya. Dan ada banyak juga yang dompetnya tebel, tapi hidupnya kosong, penuh rasa takut kehilangan. Miskin itu soal cara lu mikir. Kalau setiap hari lu bangun pagi, dengan pertanyaan pertama yang muncul di kepala lu adalah, gimana caranya gua bisa bertahan hari ini? Lu miskin. Bukan karena nasib, bukan karena negara, tapi karena lu udah nyerah di kepala lu sendiri. Lu pikir itu normal? Tiap hari yang lu pikirin cuman bayar listrik, isi bensin, besok makan apa, anak sakit duit dari mana? Dan lu pikir itu cuman fase. Padahal itu pola. Dan pola itu bisa ngebunuh hidup lu secara pelan-pelan. Orang miskin itu gak sadar bahwa mereka pakai semua kapasitas otaknya buat mikirin masalah kecil. Berulang-ulang, tiap hari, tanpa solusi. Sementara yang udah keluar dari kemiskinan, mereka bangun pagi dengan pertanyaan, gimana gue bisa bantu 1.000 orang hari ini? Apa yang bisa gue bangun untuk bikin orang lain hidup lebih baik? Apa yang bisa gue tinggalin setelah gue mati nanti? Itu bukan motivasi murahan. Itu mindset yang tumbuh setelah keluar dari gelapnya kemiskinan. Karena mereka tahu, fokus ke diri sendiri terus-menerus itu membunuh. Lu tahu kenapa orang miskin jarang bisa bantu orang? Bukan karena mereka gak baik, tapi karena mereka terlalu sibuk nyelamatin diri sendiri. Dan yang lebih parah, mereka mulai nganggep itu sebagai identitas. Ya beginilah hidup gua. Yang penting cukup. Yang penting anak gua sekolah. Itu semua bagus, tapi itu minimum. Itu bukan hidup. Itu cuman bertahan. Lu bukan lahir ke dunia ini bukan buat sekedar bertahan, tapi buat jadi sumber kekuatan, buat jadi berkat, buat bawa dampak. Tapi semua itu gak mungkin terjadi kalau lu masih hidup dengan pola pikir sempit. Gua, masalah gua, hidup gua. Lu tahu kenapa banyak orang kaya kelihatan lebih peduli?
Karena mereka punya ruang di kepala dan hatinya buat mikirin orang lain. Karena mereka gak sibuk mikirin nasi besok dari mana. Dan itu bukan karena mereka lebih baik, tapi karena mereka udah lewatin fase yang lu masih stuck di dalamnya. Kabar baiknya, semua orang bisa keluar dari fase itu. Tapi lu harus mulai dari satu hal kecil. Berhenti mikirin diri lu doang. Mulai mikir, apa yang bisa gua bangun? Siapa yang bisa gua tolong? Gimana caranya gua berhenti jadi korban dan mulai jadi solusi? Karena kalau lu gak mulai nanya hal-hal itu, lu akan tua dan mati dengan kepala yang penuh hutang dan hati penuh penyesalan. Bukti kenapa orang miskin itu egois. Gue tahu bagian ini bakal nyakitin banyak orang. Tapi justru karena itu, gue harus ngomong. Lu mau bukti bahwa orang miskin itu egois? Gue kasih. Lu pernah lihat orang miskin berani ambil resiko, berani mulai usaha kecil, berani investasi, walaupun cuma 20.000 sebulan? Jarang. Kenapa? Karena mereka takut. Takut salah, takut rugi, takut gagal. Dan ketakutan itu mereka pelihara. Mereka jadikan tameng. Alasannya selalu sama. Gue gak bisa ambil resiko. Gue udah susah, jangan tambah susah. Tapi justru karena lu udah susah, seharusnya lu jadi lebih berani. Karena gak ada yang bisa dihalangin lagi kan? Lu pikir itu logika bertahan hidup. Padahal itu logika orang kalah. Dan lu hidupin logika itu setiap hari. Orang miskin bilang, gue gak punya waktu buat belajar, tapi scroll TikTok 4 jam sehari. Gue gak punya uang buat ikut kelas, tapi tiap minggu beli rokok 2 bungkus, beli kopi saset tiap pagi, dan jajan yang totalnya lebih mahal dari semua itu. Mereka bukan gak mampu, mereka gak mau ngorbanin kenyamanan kecil demi masa depan besar. Dan itu egois. Karena semua keputusan itu dampaknya bukan cuman ke diri lu, tapi ke anak lu nanti, ke istri lu, ke orang tua lu yang berharap lu bisa bangkitin keluarga. Lu cuman mikir, yang penting hari ini gak stres, tapi besok lu stres lagi, dan terus begitu sampai mati. Lu tahu apa yang lebih parah? Banyak orang miskin gak sadar, mereka jadi racun buat lingkungannya sendiri. Kenapa? Karena mereka jadi sumber keluhan non-stop. Negara gak adil, pemerintah gak bantu, bos gua pelit, hidup ini berat. Semuanya salah, kecuali dirinya sendiri. Padahal yang paling bikin mereka hancur bukan sistem, tapi kebiasaan kecil yang lu ulang tiap hari tanpa sadar. Lu lebih pilih rebahan daripada ngembangin skill. Lu lebih pilih nyaman sementara daripada susah bentar demi punya masa depan. Itu bentuk egoisme paling halus, tapi paling bahaya. Dan parahnya, lu tutupin semua itu dengan kata-kata, gua realistis. Realistis? Itu bukan realistis. Itu putus asa yang dibungkus pembenaran. Realistis adalah cara nyadar bahwa hidup lu sekarang jelek, tapi masih bisa diubah. Dan satu-satunya jalan keluarnya adalah kerja keras dan berpikir panjang. Tapi lu gak mau, karena lu terlalu sibuk mikirin rasa sakit hari ini, sampai lu lupa. Kalau lu terus kayak gini, lu bakal nularin kemiskinan ke anak lu. Secara mental, secara finansial, secara sikap hidup. Lu gak sadar, anak lu lihat cara lu nyerah, cara lu ngeluh, cara lu nyalahin orang lain, dan mereka pikir itu wajar. Mereka pikir begitu cara hidup. Itu bukan cuman egois, itu dosa. Karena lu bukan cuman gagal nyelamatin diri sendiri, lu juga gagal nyiapin pondasi buat generasi berikutnya. Lu bilang lu miskin karena keadaan, gua bilang lu miskin karena pilihan. Dan selama lu masih milih buat mikirin diri sendiri terus, mikirin kenyamanan sekarang, dan gak mikirin apa yang bisa lu bangun, apa yang bisa lu perjuangin, lu gak akan pernah keluar dari situ. Dan generasi lu selanjutnya bakal ngerasain harga dari pilihan lu hari ini. Dampaknya ke masyarakat. Lu mau tahu kenapa negara kita gak maju-maju?
Kenapa jalanan macet gak ada habisnya? Kenapa pungli masih dianggap biasa? Kenapa korupsi kecil-kecilan masih jadi budaya? Bukan karena sistem, bukan semata-mata karena penjabat, bukan cuma soal politik, tapi karena mayoritas dari kita hidup dalam mentalitas selamat dari hari ke hari. Dan mentalitas itu menular. Lu lihat tetangga lu cuek, lu juga jadi cuek. Lu lihat orang lain bohong dikit buat dapet untung, lu pikir, ah, semua orang juga gitu. Lu lihat orang lain hidup cuman buat hari ini, lu jadi males mikirin masa depan. Karena yang lu lihat setiap hari adalah budaya bertahan hidup, bukan budaya tumbuh, bukan budaya bangun sesuatu, tapi budaya asal hidup. Dan itu, sadar gak sadar, bikin masyarakat ini stuck di titik yang sama selama puluhan tahun. Lu tahu apa yang lebih tragis? Miskin menciptakan kemiskinan baru. Karena orang miskin gak bisa bantu orang miskin. Boro-boro nolong, nafas aja udah ngos-ngosan. Dan yang lebih nyakitin lagi, ketika semua orang hidup dalam mode selamatkan diri sendiri, gak ada lagi ruang buat mikirin jangka panjang. Gak ada lagi energi buat bilang, ayo kita bangun bareng-bareng. Yang ada cuman gua dulu, yang penting gua aman. Kalau bukan gua yang untungin diri sendiri, siapa lagi? Itu bukan cuman egois, itu virus sosial. Karena ketika satu orang menyerah, dia ngajak 10 orang lainnya buat ikutan mati harapan. Lu pikir lu cuma nyerah buat diri lu sendiri? Lu salah. Lu nyerah buat anak-anak lu, buat lingkungan lu, buat bangsa lu. Karena orang miskin yang terus hidup dalam rasa takut, yang terus mikirin dirinya sendiri, tanpa sadar jadi penyumbat kemajuan masyarakat. Mereka gak ikut bangun jembatan, mereka gak ikut nyalain lilin, mereka cuma duduk dalam gelap dan ngeluh kenapa gak ada cahaya. Dan gua tahu, ini nyakitin, tapi kebenarannya kadang emang pahit. Dan masyarakat kita gak butuh lagi dibohongin pakai kata-kata manis. Kita butuh jujur. Kita gak akan maju kalau mentalitas selamat hari ini terus dilestarikan. Dan semuanya dimulai dari satu hal. Egoisme kecil yang lu pelihara tiap hari. Egoisme yang bilang, yang penting hidup gua dulu kelar. Lu pikir kemiskinan itu cuma urusan pribadi? Salah besar. Kemiskinan itu bisa jadi warisan kolektif yang numpuk kayak tumpukan debu. Sampai akhirnya kita gak sadar, kita semua hidup dalam kotoran yang sama. Dan kalau lu masih mikir, bukan urusan gua, itu masalahnya. Lu gak salah, tapi lu harus tahu. Gua gak bilang lu salah. Gua ngerti, hidup lu berat. Lu mungkin ditinggal orang tua, dikhianati, dihina, disia-siain. Kalau lu terus mikirin luka lu sendiri, lu jadi tahanan dari masa lalu. Dan itu egois. Karena ketika lu sibuk menyembuhkan diri lu yang lama, lu lupa dunia butuh versi terbaik lu hari ini. Gua mau cerita tentang satu orang yang ngebuktiin bahwa kemiskinan bukan alasan buat jadi egois. Namanya Narayana Krishnan, seorang pemuda dari India, bukan konglomerat, bukan anak pejabat, bukan selebritas. Dia cuman koki, tapi bukan sembarang koki. Dia kerja di hotel bintang 5, karir naik, gaji gede, hidup mapan, punya masa depan yang udah jelas. Sampai suatu hari hidupnya berubah. Dia lagi jalan di kota Madura, India. Tiba-tiba dia lihat sesuatu yang gak bakal bisa dia lupain seumur hidup. Seorang lelaki tua, jalan pincang, rambut acak-acakan, tulang pipinya nongol, matanya cekung, tubuh kotor. Dan dia lagi makan sisa makanan dari tempat sampah. Bukan sisa nasi, bukan sisa laut, tapi kotoran. Lu denger? Kotoran. Dan di situ, Krishnan ngerasa satu tamparan keras. Dia nanya ke diri sendiri, apa artinya semua gaji besar, dapur mewah dan makanan mahal, kalau di luar sana masih ada manusia yang makan tai? Dia pulang, tapi hatinya gak tenang. Akhirnya, dia berhenti. Dia keluar dari pekerjaannya.
Dia buang semua kenyamanan yang udah dia bangun. Semua. Kenapa? Karena dia ngerasa, gua gak mau hidup cuman buat diri gua sendiri. Jadi apa yang dia lakuin? Dia mulai masak sendiri, pakai uang sendiri, pakai waktu sendiri. Dia keliling jalan kota tiap pagi, bawa makanan, bagiin satu persatu buat tunawisma, anak kecil, lansia, orang cacat, orang gila. Dia gak nunggu rezeki lebih baru mau berbagi. Dia mulai ketika hidupnya pun pas-pasan. Tapi lu tahu apa yang terjadi setelahnya? Orang mulai lihat, orang mulai bantu, orang mulai donasi. Lama-lama, lahirlah organisasi sosial. Dia nyuplai ribuan porsi makanan tiap hari buat mereka yang gak punya rumah. Pakai mobil keliling, pakai tim sukarelawan, pakai sistem. Dia nyelamatin ribuan nyawa. Bukan lewat orasi, bukan lewat nyinyir di internet, tapi lewat aksi. Miliaran donasi ngalir tiap tahun, tapi yang paling mahal adalah rasa percaya ribuan orang yang selama ini hidup diabaikan. Dan semuanya dimulai dari satu hal kecil. Dia berhenti mikirin perutnya sendiri. Lu lihat, dia bukan orang kaya, dia juga punya masalah. Tapi dia gak nunggu hidupnya sempurna buat jadi orang yang berguna. Bandingin sama kebanyakan orang sekarang. Gue mau bantu orang sih, tapi gue juga lagi susah. Gue pengen bantu sih, tapi gue belum sukses. Alasan, lu bukan gak bisa bantu. Lu milih gak bantu. Lu milih nyaman. Lu milih mikirin diri sendiri. Dan itu bro, yang bikin kemiskinan jadi penyakit sosial. Karena isinya orang-orang mikir, gua dulu. Narayana Krishnan buktiin satu hal penting. Kaya itu pilihan, tapi peduli itu keputusan. Dan ketika lu berani ambil keputusan buat mikirin orang lain, hidup lu naik kelas. Dari manusia biasa jadi manusia yang berarti. Lu mau hidup buat bertahan atau buat ninggalin jejak? Lu mau jadi manusia yang mati dalam diam atau jadi cerita yang diceritain anak cucu karena keberanian lu berubah? Jawabannya itu cuma ada satu. Berhenti egois dan mulai peduli. Sekarang, gua mau lu lihat kaca, tatap muka lu sendiri, dan jawab pertanyaan ini. Lu itu egois atau lu bertanggung jawab? Karena ada beda besar antara dua itu. Kalau lu egois, lu cuman hidup buat tutup rasa takut lu sendiri. Takut miskin, takut gagal, takut dibilang bodoh, takut dinilai orang. Lu hidup buat tolong diri lu sendiri. Tapi bahkan itu pun gak pernah lu seriusin. Ngaku aja. Lu scroll TikTok berjam-jam, tapi lu gak kuat baca buku 15 menit. Lu bisa janjian buat nongkrong, tapi lu gak pernah janjiin sama diri lu sendiri buat belajar skill baru. Lu bilang gak ada waktu, padahal lu nonton drama Korea tiap malam sampai jam 2 pagi. Itu bukan karena lu sibuk, itu karena lu egois, karena lu lebih mikirin rasa nyaman lu daripada tanggung jawab lu atas hidup lu sendiri. Sekarang gua tanya, lu mau terus hidup kayak gini? Nunggu diselamatin, ngarep ada yang tiba-tiba kasih lu peluang. Nadahin tangan ke semesta sambil berharap ada yang kasih rezeki turun dari langit. Lu pikir semesta hutang sesuatu ke lu? Enggak bro, semesta gak peduli. Lu susah, banyak yang susah. Lu capek, semua orang capek. Tapi bedanya, ada yang capek sambil bangun, ada yang capek sambil ngeluh. Sekarang, lu mau yang mana? Kalau lu mau beneran bertanggung jawab, lu akan bangun jam 5 pagi meskipun lu ngantuk. Lu akan belajar tentang keuangan meskipun lu gak ngerti awalnya. Lu akan mulai mikirin bisnis meskipun kecil. Lu akan cari investasi meskipun cuma 100.000 sebulan. Kenapa? Karena lu udah muak. Muak jadi korban. Muak jadi penonton. Muak hidup cuma nunggu sisa. Lu gak bisa bantu orang lain kalau lu sendiri masih ngambang. Lu gak bisa angkat orang lain kalau diri lu sendiri belum berdiri tegak. Jadi pikirin baik-baik. Apa lu mau terus hidup jadi egois yang nyamar jadi korban? Atau lu mau tanggung jawab, hadapin hidup, dan jadi versi terbaik dari diri lu? Bukan buat lu doang, tapi buat orang lain juga. Karena jujur, dunia gak butuh lebih banyak pengeluh.
Dunia butuh lebih banyak pemberi. Dan lu cuman bisa jadi pemberi kalau lu berhenti mikirin diri sendiri doang. Lu pikir jadi kaya itu egois? Salah. Justru jadi miskin yang egois. Kenapa? Karena kalau lu miskin, lu gak bisa bantu siapa-siapa. Lu gak bisa nyumbang, lu gak bisa bayar pengobatan orang tua, gak bisa nguliahin adik lu bahkan gak bisa nolong temen deket lu waktu mereka butuh banget bantuan. Miskin itu bikin lu jadi beban, dan lu pikir lu pahlawan karena sabar. Padahal lu lagi lari dari tanggung jawab lu sebagai manusia. Lu pikir jadi kaya itu buat foya-foya. Itu mental receh. Gua bicara soal jadi kaya biar bisa jadi pondasi, biar jadi penopang, biar bisa angkat 10, 20, 100 orang di sekitar lu. Karena cuman orang yang punya sumber daya yang bisa bikin perubahan. Coba pikir ya, kalau lu punya uang berlebih, lu bisa buka lapangan pekerjaan, lu bisa nyekolahin anak-anak jalanan, lu bisa bangun rumah singgah buat yatim piatu, lu bisa bantu UMKM tetangga lu buat naik level. Tapi kalau lu miskin, lu cuma bisa bilang, maaf ya, gue juga lagi susah. Dan kalimat kayak gitu udah terlalu sering kedengaran di negara ini. Makanya, jadi kaya itu bukan buat gaya. Jadi kaya itu tugas. Kalau lu bener-bener peduli. Dan mulai sekarang, jangan bilang lagi gua pengen kaya. Karena pengen doang gak cukup. Tanya ke diri lu, gua udah siap belum jadi orang yang bisa dititipin lebih? Gua udah layak belum jadi orang yang kalau kaya, gak jadi egois baru, tapi jadi solusi? Karena kalau lu gak siap, duit segede apapun gak bakal ngubah apa-apa. Karena dunia lagi krisis orang kaya yang punya tanggung jawab. Dan pertanyaannya sekarang, lu mau jadi bagian dari masalah atau lu mau jadi bagian dari solusi? Sekarang gua gak mau kasih lu motivasi kosong. Gua cuman mau lu jawab satu hal. Lu mau terus jadi egois atau lu mau jadi manusia beneran? Manusia yang gak cuman mikirin nasi hari ini, tapi mikirin masa depan anaknya, mikirin keluarganya, mikirin gimana dia bikin perubahan di dunia yang kacau ini. Karena kalau lu masih miskin, yang kosong bukan cuman rekening lu, tapi kontribusi lu juga nol. Dan kalau video ini nyentuh lu, gua minta satu hal kecil. Like video ini, subscribe channel ini, dan komen satu kalimat. Mulai hari ini, gua berhenti jadi egois. Karena lu gak sendirian. Kita semua di sini lagi bangun bareng. Dan mungkin lu gak sadar, perubahan besar buat bangsa ini mulai dari lu. Berhenti egois, ambil tanggung jawab,